Untuk tercipta interferensi yang baik di layar, maka Anda butuhkan sumber yang cukup koheren, baik ya secara temporal dan spasial. Tapi biasanya Anda usahakan paling tidak secara spasial. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengamati interferensi oleh karena cahaya oleh lampu bulb ini, lampu pijar, biasanya sulit karena sumber cahaya ini tidak koheren. Namun laser dapat menghasilkan berkas cahaya yang sangat koheren. Makanya tadi kalau ingat di percobaan di awal, kita menggunakan laser untuk memberikan pola interferensi yang mudah terlihat di layar. Hal yang sama akan sulit didapati jika Anda gunakan lampu pijar. Oke, karena syarat untuk interferensi adalah adanya koherensi pada berkas. Nah, untuk interferensi juga terdapat hukum Fresnel-Arago yang sebelum ke sana kita bisa lihat di sini ada nomenklatur P states atau keadaan P, yaitu ketika Anda ingat di kuliah sebelumnya atau polarisasi cahaya, maka Anda bisa uraikan vektor medan E Anda dalam sumbu X atau sumbu Y misalkan, dan sumbu X dan Y Anda bisa Anda pilih sedemikian. Maka Anda bisa pilih misalkan sebagai vektor satuan dalam arah polarisasi medan E Anda itu sebagai misalkan E1 tegak lurus dan E1 sejajar. Dalam hal ini kata sejajar berarti sejajar dengan bidang propagasi, tegak lurus berarti tegak lurus dengan bidang propagasi. Misalkan kalau Anda punya dua buah sumber, maka Anda bisa konstruk masing-masing vektor satuan Anda tergantung daripada polarisasi medan Anda. Jadi tidak harus vektor satuan untuk medan per 1 itu sama juga untuk medan 2 masing-masing. Anda bisa definisikan vektor satuan yang menampung atau ruang yang menampung medan 1 dan medan 2 secara terpisah. Nah, sekarang kita punya 3 kasus ini, yaitu gambar A, B, dan C. Nah, di gambar A inilah bagaimana dua berkas E1 dan E2 yang berosilasi, ada polarisasinya pada bidang yang dibentuk oleh vektor E1 tegak lurus dan E1 sejajar. Nah, kan bidang propagasi cahaya saya itu pada bidang yang sini abu-abu, maka Anda bisa pahami kenapa garis yang ini yang mendatar ini dikatakan sebagai E1 sejajar, dan vektor K1 adalah vektor propagasi gelombang 1. Nah, ini vektor K2 vektor propagasi gelombang 2. Dan sini Anda define juga E2 siku-siku, E2 sejajar, dan sini ada osilasi medan 2 yang Anda define in terms of E plus E tegak lurus 2 dan E sejajar 2. Oke. Nah, sekarang kasus yang misalkan saat E1 itu persis pada bidang siku-siku, ya, dan E2 juga persis pada bidang siku-siku osilasinya. Nah, pada keadaan B ini kita bisa dapati dimungkinkan terjadinya polarisasi interferensi pada titik tangkap P misalnya, atau titik temu P di sini, karena E2 dan E1 itu sejajar meskipun vektor gelombang K-nya tidak sejajar. Oke. Sementara pada gambar C di sini perhatikan untuk yang satu itu osilasinya pada bidang sejajar bidang, yaitu pada bidang horizontal pada bidang ini. Sementara untuk E2 itu siku-siku atau perpendikular dengan bidang propagasi. Artinya osilasi E1 dan E2 sudah saling siku-siku berpenyiku. Nah, dikatakan sini vektor optiknya yaitu E1 dan E2 itu sudah saling tegak lurus, maka interferensi tidak akan mungkin terjadi pada bidang titik tangkap sini meskipun K1 dan K2 Anda buat sejajar, ya. Nah, di sini meskipun K1 dan K2 tidak sejajar, maka dimungkinkan terjadi interferensi. Kenapa? Karena ini sudah mereka tidak mungkin saling menjumlahkan karena mereka saling berpenyiku. Atau Anda katakan bahwa E1 dot E2 itu 0, maka tentu suku interferensinya akan 0. Nah, hukum Fresnel-Arago mengatakan bahwa ya, dua keadaan P yang tidak koheren dan ortogonal dapat berinterferensi. Ini harusnya ini tidak dapat berinterferensi. Saya koreksi, ini harusnya tidak dapat berinterferensi. Sementara
dua keadaan P yang koheren dan paralel itu akan berinterferensi. Nah, ini kenapa tidak berinterferensi? Karena ininya sebenarnya tidak berinterferensi karena dia ortogonal. Ini pada kasus misalkan gambar C. Nah, ini yang digambarkan oleh gambar B, yaitu paralel sebenarnya 2. Sekarang dua komponen keadaan P, yaitu B dan E ini yang ortogonal dari cahaya yang alamiah itu tidak dapat berinterferensi. Pertama, alasannya adalah karena dia saling ortogonal. Yang kedua, tentu karena cahaya alamiah tidak koheren, sehingga tidak, dari slide sebelumnya kita tahu bahwa akan sulit atau tidak dapat terjadinya interferensi, karena koherensi lah satu syarat yang dibutuhkan agar pola interferensi dapat teramati di layar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interferometer dengan menggunakan prinsip pembagian muka gelombang atau wavefront splitting. Anda sudah tahu kita akan membahas masuk ke dalam interferometer Young, tapi sebenarnya hal-hal yang mendasari percobaan Young itu sudah dilakukan oleh ini namanya Grimaldi, seorang pastor. Dia mencoba untuk mendapatkan pola interferensi dari cahaya matahari dengan melewatkan cahaya matahari pada sebuah celah sempit. Namun masalahnya adalah karena cahaya matahari tidak koheren, sehingga sulit baginya mendapatkan pola interferensi di layar. Adalah Thomas Young 140 tahun kemudian yang memodifikasi atau memperbaiki metode oleh Grimaldi dengan pertama melewatkan cahaya dari, ya bisa cahaya alami dari sebuah celah yang sempit untuk menghasilkan berkas yang koheren, at least koherensi secara spasial. Lalu setelah cukup koheren, dilewatkan oleh kepada dua buah celah untuk mendapatkan dua buah sumber cahaya yang koheren. Maka pada layar di sini akan cukup mudah didapati pola interferensi karena syarat koherensi itu terpenuhi. Nah, ini skematiknya percobaan celahnya. Jadi ini muka gelombang, jadi karena celah jauh dari sumber, Anda bisa aproksimasi sebelum melewati celah muka gelombangnya masih bersifat planar. Kemudian setelah melewati celah itu menjadi, ya ini sirkular atau spherical. Kemudian melewati celah lagi sama-sama spherical, dan pola interferensi dapat teramati di layar karena adanya superposisi daripada masing-masing gelombang yang muncul dari S1 dan S2 di sini. Nah, ini tadi skematikanya. Diperhatikan di sini persis di tengah dua celah akan terbentuk maksimum dan maksimum pusat, atau terang pusat di sini atau terang ke nol, dan minimum saat destruktif, maksimum konstruktif, dan seterusnya. Jadi Anda bisa pahami kenapa di tengah-tengah, karena jarak yang ditempuh oleh cahaya dari sini ke titik maksimum ini pusat, dan dari celah kedua ke titik pusat itu sama, sehingga beda fasa atau beda jalan itulah nol, sehingga akan saling berinterferensi di sini. Nah, ini syarat daripada ini beda jalan. Jadi gambarnya kita bisa lihat di sini dari S2 dan S1, maka di tengah-tengah ini mereka akan melewati jalan sama. Sekarang kalau ada bergeser ke titik P di sini, mungkin terang pertama di sini, maka beda jalan yang tempuh S1 itu lebih panjang, tapi ada beda kalau Anda tarik ke bawah, maka bedanya adalah jarak garis S1B di sini. Di sini theta M. Jadi theta lah sudut theta, sudut antara garis jarak dari tengah layar atau di tengah celah ke titik P. Dan di sini ada kata-kata M karena Anda bisa memiliki repetisi atau pengulangan terang pertama, terang kedua, dan pertama kedua itulah M-nya. Nah, di titik P ini akan terjadi interferensi maksimal jika jarak beda jalan ini itu misalkan lambda atau 2 lambda atau seterusnya. Nah, secara umum beda jalan R1 dan R2, R1 minus R2 di sini adalah